Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bab 6, yaitu tentang Pancasila dan kehidupan modern. Sebagaimana kita tahu, Pancasila itu merupakan filsafat negara yang tercantum dalam preambul Konstitusi Negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan sumber dari segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang ada di negara kita. Pada masa lalu, pada zaman Belanda dulu, yaitu ketika Belanda menguasai negara kita, Belanda itu memperlakukan hukum itu berbeda-beda untuk warga negara Belanda maupun warga negara timur asing, dan untuk warga negara pribumi atau warga negara Indonesia asli yang disebut pribumi itu, Belanda memperlakukan hukum itu berbeda-beda. Untuk golongan Belanda dan timur asing itu pada waktu itu terdiri dari warga negara asing yang ada di Indonesia, misalnya warga negara Arab, Timur Tengah dan Cina, pada saat itu disebut sebagai warga negara timur asing. Untuk warga Belanda dan timur asing itu, Belanda memperlakukan hukum perdata, hukum perdata Barat. Sementara untuk orang Indonesia asli atau warga pribumi itu diperlakukan hukum adat. Belanda sengaja memperlakukan itu supaya artinya membedakan strata dari warga negara Belanda dan warga negara Indonesia asli. Kemudian setelah Indonesia merdeka itu pada tahun 1945, sumber hukum itu berasal dari Pancasila. Artinya hukum di Indonesia itu diberlakukan berdasarkan sumber-sumber atau berdasarkan asas-asas yang bersumber dari Pancasila. Dari mana Pancasila itu sendiri mengadopsi atau mengambil hukum di Indonesia? Pancasila ini tidak mengambil hukum dari hukum Barat atau hukum Belanda, atau yang disebut sebagai hukum perdata. Tetapi Pancasila mengambil hukum adat sebagai sumber hukum negara Republik Indonesia. Baiklah, kita akan bahas lebih lanjut dan lebih detail pada materi pembelajaran berikut ini. Kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Pancasila dan kehidupan modern. Sebagaimana kita maklum, maka Pancasila adalah filsafat negara yang tercantum dalam preambul Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pemerintahan jajahan Hindia Belanda dulu menerapkan hukum perdata atau hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Belanda atau perdata Barat, atau hukum sipil yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur asing, yaitu Tionghoa dan Timur Tengah atau orang Arab dan sebagainya. Sedangkan hukum adat berlaku bagi golongan Bumi Putra atau golongan Indonesia. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengambil sebagai dasar hukum negara adalah Pancasila dan bukan hukum Barat. Yang oleh karena bukan hukum Barat berarti hukum adat. Jadi Pancasila itu bersumber dan berasal dari hukum adat, yaitu hukum yang ada atau yang berlaku di negara Indonesia. Hukum Barat. Hukum Barat itu dianut oleh bagian terbesar masyarakat di Eropa dan Amerika, yang masyarakatnya beragama Ibrani untuk orang Yahudi dan Kristen untuk orang Eropa lainnya. Tolak pangkal pemikiran masyarakat Barat itu adalah individualistik. Menurut Supomo, dalam kesadarannya sebagai aku, manusia mengasingkan diri dari kehidupan sekitarnya. Dia merasa dirinya suatu aku yang terpisah, berhadapan dengan dunia luar, dunia dari bukan aku. Individu itu selalu hendak menonjolkan diri sebagai aku. Dia adalah suatu pusat kekuasaan. Dia selalu berusaha memperbesar kekuasaannya.
Maka dunia terjadi dari individu-individu yang berdiri sendiri-sendiri, berhadap-hadapan satu sama lain, senantiasa mengadu tenaga dalam perebutan kekuasaan. Di dalam hukum adat menurut Supomo, manusia bukan individu yang terasing, bebas dari segala ikatan, dan semata-mata hanya ingat keuntungan sendiri, melainkan terutama ialah anggota masyarakat. Hukum adat. Di dalam hukum adat, yang primer bukanlah individu, melainkan masyarakat. Pemikiran ini berasal dari kehidupan manusia yang berpangkal dan lahir dari kesatuan keluarga. Keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Mereka satu sama lain berbeda, namun mereka merupakan satu kesatuan. Hukum adat ditemukan oleh Van Vollenhoven, sarjana Belanda. Baik sarjana Belanda seperti Snow-Huron, Ter Hagbezen, Van den Berg, dan lain-lain, maupun sarjana Indonesia seperti Supomo, Joko Sutono, Hazairin, Joyo Diguno, Sukanto, Tirtawinata yang menggeluti hukum adat tidak pernah mengupas mengenai perbandingan antara hukum adat dan hukum barat dan segala konsekuensinya. Jadi semua sarjana-sarjana hukum adat ini hampir tidak pernah mengupas tentang perbandingan antara hukum adat dan hukum barat dengan segala konsekuensinya. Para sarjana-sarjana ini hanya mengupas hukum barat untuk orang barat dan hukum adat untuk orang Indonesia atau orang timur. Tidak pernah memperbandingkannya dan menarik pendapat kebaikannya dan keburukannya. Modernisasi masyarakat adat. Yang disimpulkan dari hukum adat adalah bahwa masyarakat adat itu religius magis. Hukum adat dibiarkan seperti apa adanya dan tidak diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam alam modern karena untuk menjaga kepentingan orang barat dalam jajahannya. Dengan mempertahankan hukum adat dalam keadaan yang kumuh dengan hasil tradisional, maka diharapkan oleh para penjajah bahwa barang-barang yang dijual oleh orang pribumi akan menjadi murah dan dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi orang barat. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Indonesia mendirikan Indonesia Merdeka atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita akan memodernisasikan masyarakat adat. Kita mendirikan Undang-Undang Dasar yang modern yang memenuhi persyaratan modernisasi. Kita tunjukkan pada dunia luar bahwa masyarakat yang berdasarkan hukum adat juga bisa membangun dirinya ke alam dunia modern. Profesor Sudiman Kartohadiprodjo dalam pidato Dies Natalis Universitas Parahyangan tahun 1962 membentangkan secara gamblang cita-cita untuk mencapai tujuan Republik Indonesia itu. Pidatonya berjudul Penglihatan Manusia tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup. Pidato ini merupakan kupasan yang bersifat global dan mendunia, dan Profesor Sudiman membentangkan perbedaan antara pemikiran Barat dan pikiran Indonesia atau pikiran Timur. Profesor Sudiman menyatakan bahwa akar pemikiran Barat yang individualistik itu berasal dari abad pertengahan sekitar tahun 1200, dan yang menggambarkan bahwa pada zaman itu Eropa dikuasai kehidupannya oleh kitab Injil. Kehidupan duniawi dan kehidupan rohani diatur oleh kitab Injil. Yang menguasai adalah agama Katolik Romawi. Kepala agama Romawi adalah uskup. Uskup itu dipilih untuk suatu waktu tertentu. Pengangkatan uskup dilakukan oleh para kardinal dari seluruh dunia. Pada suatu waktu di mana diadakan pemilihan uskup berjalan dengan hal-hal yang tidak terpuji. Masyarakat melihat dan bersikap bahwa kalau pemilihan uskup itu tidak terpuji, bagaimana gereja itu akan menjadi panutan masyarakat. Maka sejak itu masyarakat mengambil sikap terhadap gereja bahwa untuk urusan keduniawian masyarakat akan mengurus diri sendiri dan gereja hanya akan mengurus mengenai kerohanian saja. Sejak itu agama Katolik terpecah dengan adanya Protestan di samping Katolik. Dari sejak itulah masyarakat memusatkan pada dirinya sendiri. Zaman Renaissance. Dan sejak itulah dimulai suatu zaman yang disebut Renaissance. Renaissance menggambarkan bahwa manusia telah menemukan dirinya kembali.
Muncullah sarjana-sarjana terkenal seperti Machiavelli, Jean Bodin, Hobbes, John Locke, Rousseau, dan lain-lain. Muncul pula semboyan-semboyan seperti Homo homini lupus, atau manusia itu bagai serigala-serigala terhadap sesamanya. Manusia satu sama lain tidak saling kenal seperti serigala hidup di hutan. Dan muncul pula slogan-slogan omnium contra omnes, yang artinya manusia itu satu sama lain saling bersaing dan saling mematikan. Perang semua melawan semua. Dari situlah muncul teori kontak sosialnya Rousseau dalam manusia bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah pendapat dan pernyataan Presiden Amerika Serikat yang terkenal, yaitu Thomas Jefferson, bahwa men are created free and equal, dan kehidupan manusia itu akan berakhir pada jurang krisis kebudayaan. Hal itu dikemukakan bukan saja oleh sarjana-sarjana Indonesia, namun juga oleh sarjana-sarjana Barat seperti Oswald Spengler, P.A. Sorokin, dan Huizinga. Namun di Asia perkembangannya lain. Di Asia tidak pernah terjadi perkembangan di mana antara masyarakat dan pemuka agama terjadi pertentangan yang hebat, sehingga masyarakat mengemukakan pendiriannya untuk tidak mematuhi aturan-aturan keagamaannya. Umpamanya di Jepang dengan agama Shinto, di Cina dengan agama Konghucu, di India dengan agama Hindu, di Thailand dengan agama Buddha, dan Malaysia atau Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Tidak pernah terjadi pertentangan antara masyarakat dengan para pemuka agama. Krisis itu terjadi sebenarnya karena ada pendapat bahwa asal muasal manusia katanya diciptakan hidup sendiri, terpisah dan otonom. Padahal manusia itu baru bisa hidup sebagai manusia kalau ia hidup dengan manusia lainnya. Itulah materi kita tentang Pancasila dan kehidupan modern. Materi ini sesungguhnya menggambarkan bahwa setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Setiap manusia tetap membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Walaupun misalnya kita hidup sebagai manusia yang paling modern, kita hidup di zaman yang sangat modern, tetap tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Begitu juga di Indonesia. Semodern-modernnya kita tetap butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Pancasila mengajarkan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang cinta kepada sesamanya, yang peduli kepada sesamanya. Jadi manusia modern Indonesia adalah manusia modern Pancasila. Manusia modern Pancasila adalah manusia yang peduli kepada sesamanya, suka menolong, suka membantu, dan tidak mementingkan dirinya sendiri, serta taat dan patuh kepada aturan dan hukum yang berlaku. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan saya kali ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.